Ramli. Mungkin kita ada sedikit paparan, nanti ada diskusi sedikit. Tadi Pak Ramli menyampaikan akan ada kunjungan ke lapangan. Kalau boleh kami izin, mungkin kita selesaikan di sini sampai makan siang, terus nanti ada ya seadanya, mungkin bapak-bapak bisa bersama-sama kami makan siang dulu, setelah itu baru kita ke lapangan. Mungkin itu jadwalnya, mungkin Pak, biar kita ini lebih efektif. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bapak ibu semuanya, kami menyampaikan apa yang menjadi concern dari tadi dari ketua pansus dan dari DPRK semuanya. Ya, ini merupakan gambaran secara umum. Nanti juga ada penekanan ataupun ada hal-hal yang menjadi pertanyaan ataupun yang menjadi concern DPRK. Tapi sebelumnya ya kami sampaikan tadi ya bahwa kami PT NIPA terbuka ya untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Mungkin Bapak Ibu mengetahui PT NIPA ini di sini di sekitar tahun 2012. Alhamdulillah saya yang ikut dari awal Pak Ketua. Jadi saya gabung di awal 2012. Kebetulan saya berdinas dulu di Jakarta, menyeting rencana bagaimana pengembangan PT NIPA itu seperti apa, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih di PT NIPA. Dan ini merupakan paparan kami ya secara singkat ya. Lanjut. Jadi pada waktu para shareholder ataupun pemilik perusahaan membangun ataupun membuat PT NIPA itu ada beberapa visi ataupun tujuan ya, ataupun mimpi ya, apa yang menjadi mimpi dari para shareholder yang ada di PT NIPA ya. Jadi menjadi produsen batu bara, terus misinya itu menciptakan lapangan kerja ya. Ini sejalan ya dengan apa yang menjadi concern dari DPRK. Terus ada dulu MOU 70-30 untuk menyerap tenaga kerja baik itu dari Aceh Barat ataupun Provinsi Aceh. Terus yang kedua, meningkatkan bisnis yang berkelanjutan. Jadi kami berada di sini dengan cadangan hampir 200 juta itu, harapannya itu bisa berkesinambungan. Jadi bukan hanya nanti setelah taman selesai ya kayak taman-taman lain yaitu seperti Kota Mati atau gimana, tapi kita coba setelah taman selesai ya apa sih nanti peninggalan PT NIPA. Terus yang ketiga, menyediakan solusi-solusi untuk mengoptimalkan kepuasan pelanggan. Ini hubungannya dengan customer kami ya ataupun pembeli kami. Terus yang keempat, aktif terlibat dalam masyarakat. Ya ini sejalan ya dengan apa yang menjadi program PSA, PPM ataupun yang menjadi concern dari Aceh Barat. Secara perusahaan, NIPA itu ada di Aceh Barat. Kami juga ada terafiliasi dengan PT Bara Elisari yang ada di Nagan Raya. Jadi kami ada 2 QIU. Ya, terus kami induk perusahaannya Media bersama, terus pemiliknya sendiri ada di Media Group, ya, sama di ABM. Kalau Bapak mengetahui ABM itu Trakindo, ya, jadi penyedia alat berat. Jadi kami disupport oleh yang teknisnya dari Trakindo sama yang dari pemilik lainnya dari Grup Media. Lanjut. Ini area proyek kami ya. Jadi luas area kerja kita itu 3.134 hektar. Izinnya ini merupakan izin yang terbaru dari DPM TSP Provinsi Aceh. Ini sudah dikeluarkan atas nama gubernur, didelegasikan ke DPM TSP. Ini izinnya karena peraturan yang baru dari kabupaten ditarik ke provinsi. Ini sudah keluar izin yang baru. Ini izin yang perpanjangan yang 10 tahun pertama. Jadi ini izin perpanjangan 10 tahun pertama mulai tahun 2024 ke 2034 nanti. Jadi ini sudah dikeluarkan oleh Provinsi Aceh lewat pendelegasian ke DPM TSP Provinsi Aceh. Cadangannya kita ada 166 juta ya. Jadi kita udah nambang sekitar 50 juta. Jadi cadangan yang ada di kami itu, cadangan itu mungkin Bapak Ibu tuh batu bara yang ada di dalam area kita ya. Ada sekitar 210 juta sama proyek. Sudah kita tambah 50 juta, sisanya itu ada 166 juta dolar. Ya, lanjut. Ini penjelasannya. Ini kami hanya menitik beratkan bahwa batu bara yang ada di Provinsi Aceh itu alhamdulillah ya. Ini merupakan batu bara kalau direndah merupakan peringkat kedua paling rendah di Indonesia. Ya, jadi kalau di Sumatera ada 2.700 kalorinya, kalau di NIPA itu 3.100, 3.400. Tapi alhamdulillah lagi ya, bahwa batu bara meskipun kalau rendah ini masih ada yang menggunakannya. Digunakannya untuk apa? Digunakannya untuk dilakukan dicampur
Ya, jadi batubara kita itu dibawa ke India, dibawa ke Cina, dia itu untuk dicampur dengan batubara yang kalori tinggi. Jadi kalau misalkan dipakai untuk semata-mata langsung digunakan, itu untuk saat ini dia masih terbatas. Contohnya mungkin sekarang itu yang PLTU 34 sama 12 ya. PLTU 34. PLTU 34 yang baru itu sedang memakai spek batubara kita, yaitu di kawasan area Asia Barat, Melabu, sama Naga. Dia memakai kalori 3400. Beda dengan PLTU 12. Ya, PLTU 12 dia memakai kalori sekitar 3800 sampai 4000. Ya, jadi ini merupakan tantangan awal bagi kami ya, bahwa dengan kalori kedua terendah di Indonesia, bagaimana itu bisa dipasarkan. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dari bapak-bapak semua di sini, stakeholder dari DPR, dari eksekutif segala macam, kita masih bisa bertahan dan kita juga yang bisa memasarkan dengan batubara kalori rendah ini. Lanjut. Ini merupakan aktivitas kami Pak. Jadi seperti yang kami sebutkan tadi, ya posisi kita itu ada di poin D. Berada di sini, bahwa di poin D tambang kami itu ada di area ini Pak. Di sini kita ada di 12,5 kilo. Di sini yang warna hijau ini yang PT Bara Edi Lestari. Ya, jadi kami melakukan penambangan di area tambang ini yang tadi Pak Ajon sebutkan, ada 5 desa yang berada di area sekitar kita. Ini area lintasan kami. Di sini kita melakukan pengapalan ya, melalui jadi dari batu bara dari atas diangkut dengan truk, dikapalkan di sini ke tongkang dulu. Jadi setelah dikapalkan dari tongkang, dilanjutkan ke kapal besar. Jadi ada sekitar 24 kilo dari ujung jati sini sampai ke kapal sana. Dilakukan pengapalan dengan tongkang atau ukuran tongkang kecil, sekitar 7.000 atau 9.000 ton. Ini ada beberapa fasilitas. Nanti kalau misalkan bawa berkenan lihat pasu segala macam juga, nanti bapak bisa melihat fasilitas yang ada ataupun yang terdapat di slide ini. Lanjut. Ini merupakan pasar kita ya. Jadi kami sadar ya, dengan kalori rendah ini paling dekat itu dengan India. Makanya kami kebanyakan market kita itu ke India ya, hampir 80% market kita ke India. Sisanya itu ke ASEAN dan segala macam. Dan alhamdulillah lagi ya, 25% batu bara itu kan seluruh penambangan itu diwajibkan untuk diabsorb ataupun untuk digunakan oleh domestik. Tetapi seperti yang tadi kami sebutkan, bahwa yang mengabsorb itu baru PLTU 34 saja sama SBA. Ya, itu tantangan bagi kami. Kita mulai dari tahun 2011, posisi kita berikutnya. Nah, 2024 ini merupakan gambaran bahwa selama perjalanan ya, kita bukan pengen diakui ya, jadi kita tuh pengen menstandarkan kinerja kita ya. Jadi kalau kami itu ditambang itu dari pihak pemerintah sendiri, dari SDM provinsi itu selain melakukan pembinaan, pengawasan, dia itu melakukan semacam perlombaan, ataupun setiap perusahaan tambang yang satu seluruh Indonesia itu diadukan, ataupun mana yang terbaik untuk pengelolaan kaidah teknik pertambangan yang baiknya, bagaimana mengelola penambangan yang baik tersebut. Jadi kita secara tahunan ada 310 orang, hampir 10%, yang kebanyakannya di mitra kerja ya. MIPA-nya sendiri kita sudah 85% ya. Tetapi secara keseluruhan kalau kita rata-ratakan akhir Maret itu ada baru kita 66%. Kita terbuka aja Pak Ketua ya, kita sampaikan apa adanya bahwa MIPA dengan mitra kerja sampai saat ini baru 66%. Tetapi mungkin kami juga sebelumnya di tahun 2024 ada koordinasi dengan Disnaker, ada koordinasi juga dengan stakeholder terkait, bahwa kami itu ada peralihan mitra kerja ya. Di tahun 2023 ya, di tahun 2023 di Oktober 2023, mungkin Bapak juga mengetahui bahwa yang bekerja di area kerja itu ada namanya Cipta Kridatama, masih satu lubang kita. Cipta Kridatama karena dia mempunyai keterbatasan peralatan
yang dibutuhkan, karena kita mau meningkatkan produksi diperlukan alat yang besar dan segala macam. Tidak pertama dia mengundurkan diri, ya. Maka masuk AMM antara Jamaah dan Makmur AMM di Oktober 2023. Seluruh tenaga kerja Cipta Kerja Tama alhamdulillah itu bisa diabsorb oleh PT AMM, meskipun itu prosesnya ada proses. Kan tidak mungkin PT AMM dia datang ada CK ini PT AMM kami punya karyawan sekitar 830-an 810 orang langsung diterima. Pasti ada tahapan yang disesuaikan dengan perusahaan. Tetapi tahapan tersebut telah dilalui dan alhamdulillah semua karyawan CK itu hampir semuanya sudah diterima. Ya. Sekarang yang menjadi tantangan adalah pada saat AMM itu masuk, kami diminta untuk tetap produksi dengan kemampuan alat yang sebelumnya. Kita juga pengen mensupport pemerintah daerah supaya produksinya tidak langsung turun, karena biasanya di tambang-tambang lain kalau perusahaan mitra kerja itu berubah, produksi itu langsung turun hampir setengah. Makanya kami ya melakukan diskusi, ya, kami juga berkoordinasi dengan SDM provinsi, kami namanya ada setiap tahun mengajukan RKP, ya kan. Mereka menekankan produksi kalian itu tadi di 2023 itu di 6 juta ya, 7 juta itu harus terpenuhi. Makanya strateginya yang dijalankan oleh AMM dulu pada saat awal itu, selain mengabsorb semua karyawan CK, mereka menggunakan karyawan yang mereka ada di area luar CK. Dan sampai sekarang itu sudah berjalan untuk dilakukan rasionalisasi. Ada yang keluar, ada yang masuk, segala macam. Dulu awal-awalnya itu kita pada saat awal masuk 50%, 50%. Nah sekarang per akhir Maret 66%. Jadi ada sekitar peningkatan 16%. Dan itulah yang kita tekankan ke mitra kerja kami. Ya. Dan ini yang diminta oleh Pak Ketua bahwa ini didapatkan dari mitra kerja kami juga Pak ya. Ini merupakan gabungan antara PT MIPA dengan mitra kerja Bapak. Ini ring 1 dengan residu yang tadi 5 desa ya Pak Jiwan. Yang di port ring 2 ini sekitar 365 itu kalau misalkan boleh kami jelaskan Bapak, maaf. Ring 1 PIU, ring 1 port, ring 2, ring 3, ring 4 ini yang ada di Aceh Barat. Ini nanti tambahin satu kolom aja kali. Ini Aceh Barat, ini yang Aceh ini yang di luar Aceh Barat Bapak. Ada yang Naga, ada yang di Provinsi Aceh. Yang luar Aceh ini yang masih sedikit luar. Ini yang menjadi komitmen kami dari mitra kerja, terutama kami penekanan ke mitra kerja kami. Ya. Lanjut. Tadi. Kondisi di royalti, ya mungkin royalti juga Bapak Ibu di sini juga mengetahui ya bahwa setiap daerah itu akan mendapatkan DHB ya, dana DBH ataupun dana bagi hasil ya, yang besarannya itu sekitar 36%, 80% untuk daerah, 20% untuk pusat. Dan ini mungkin juga sudah disampaikan juga ke pemerintah daerah, dan itu merupakan ya salah satu impact ataupun salah satu kontribusi yang ada akibat adanya penambangan di PT MIPA Saudara. Lanjut. Dan inilah mungkin sebagai gambaran Bapak Ibu ya. Selain tadi kalau Pak Ketua menyebutkan kan ada CSR yang biasa kita alokasi. Dulu awalnya pada saat awal proyek kita itu royalti itu hanya 6%. Naik ke 8% baru ini keluar tahun 2025, ini baru bulan kemarin Bapak. Dari 8% menjadi 9%. Ya, 9%. Terus Landren ini kita punya IU, kita tuh membayar ke pemerintah pusat ataupun ke pemerintah daerah, ke SDM provinsi untuk sewa lahan tersebut dalam satu IU secara keseluruhan. Terus dana TJLP yang tadi, ini pajak penghasilan baik pribadi ya, atau badan dan segala macam. Dan mungkin ini menjadi concern kami juga Bapak. Sekarang kami itu ada namanya PNBP yang di perairan. Jadi ada beberapa PNBP ya.
kalau di darat tadi ada royalti, ada pajak bumi dan bangunan, mungkin ada di sini. Yang di sini juga perairan. Jadi mulai dari area jati kita sampai ke kapal itu kita dikenakan PNBP. Ya, mulai dari sewa perairan, ship to ship, sama jasa perkapalan. Dan mungkin secara dana bagi hasilnya opportunity ya bagi pemerintah Aceh Barat ya untuk PNBP ini. Terus pajak air tanah juga ya, kita ada beberapa sumber bor yang memanfaatkan air tanah dan kita rutin juga melakukan pelaporan dan kita rutin juga untuk melakukan pembayaran atas biaya ataupun atas tarif penggunaan air tanah tersebut. Ya, lanjut. Dan ini merupakan yang HPL tadi yang jadi concern Pak Ketua. Ya, ini merupakan kronologis Bapak. Jadi yang akan berakhir di tahun 2024 ya. Kita juga sudah melayangkan ya sejak Juli 2023 ya. Sejak Juli 2023 untuk melakukan perpanjangan ini. Ya. Direspon di tahun 2025 ya, Kementrans dia datang untuk melakukan pengecekan lapangan, belum dilakukan pemberian izin tersebut. Ya. Kementrans melibatkan beberapa stakeholder yang ada di Aceh Barat ya, Dinas Pertanahan, Disnakertan, dan kantor pertanahan ya, melakukan pengecekan lapangan dan segala macamnya. Dan di sana ada hasil klarifikasi ya bahwa selain HPL ditemukan ada pasung-pasos ya, dan menurut Kementrans itu pasung-pasos itu merupakan bagian dari HPL ya, yang selama ini mungkin pasung-pasos MIPA ada yang ibu dengan pemerintah Aceh Barat, dan ini sekarang masih kita lakukan verifikasi ya, karena dari Kementrans juga dia lagi melakukan kajian untuk pendalaman lebih lanjut lagi, terutama yang tadi Pak Ketua yang untuk pasung-pasos tersebut. Jadi pada saat Kementrans ke sini, kita mengajukan HPL, terus menemukan ada pasung-pasos, itu menjadi concern mereka juga. Makanya dilakukan pendalaman bahwa pasung-pasos itu versi mereka itu masih bagian dari HPL, ya kan? Nah ini bakal jadi pendalaman, jadi kita lagi menunggu verifikasi sama klarifikasinya untuk hal HPL sama pasung-pasos. Lanjut. Dan ini pasung-pasos yang menjadi concern Pak Ketua. Pasung-pasos kami itu ada sekitar 75 hektar area-area yang warna inilah ya, yang kemarin kita ada